contoh di gurun, di padang pasir, di jazirah Arab, atau mungkin di Afrika, lah susah air. Nah, sementara sudah masuk waktu sholat, apakah kita nggak sholat gara-gara tidak ada air? Oh tidak, tetap sholat, tapi gantinya kita bersuci memakai air, kita bersuci memakai debu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adalah sakit yang menjadikan seseorang tadi kalau memakai air itu, satu, dia bisa mati, atau dua, dia tidak mati tapi sakitnya nambah parah. Maka di saat sakit yang seperti itu, maka boleh bersuci memakai debu. Nah, jangan sampai nanti gara-gara sakit, waduh saya lagi meriang, saya lagi menggigil, otomatis kalau menggigil saya nggak bisa kena air, jadi saya nggak usah sholat. Oh tidak, sholat itu nggak boleh ditinggalkan apapun kondisinya, baik itu orang sakit, orang sehat, orang kondisi apapun nggak boleh meninggalkan sholat. Akan tapi tinggal cara bersucinya yang berbeda. Pernah pada zaman Nabi ada salah seorang sahabat Nabi yang ikut berperang dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berperang, sahabat Nabi tersebut kepalanya kena sabetan pedang, sehingga kelihatan yang namanya tengkorak kepala kelihatan, dijahit, diobatin dan lain sebagainya. Nah, setelah itu apa? Masuklah waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, maka sahabat yang sakit tadi bertanya kepada sahabat yang lainnya, sahabat, kepala saya sakit nih, kalau kena air ini bisa sakit, kira-kira di mana ya? Harus wudu, harus kena air, harus bersuci, pokoknya nggak bisa nggak pakai air. Nah, akhirnya sahabat tadi apa? Akhirnya sahabat tadi wudu dan kepalanya kena air. Setelah kena air, sahabat tersebut ternyata langsung sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, datanglah kabar sampai kepada Kanjeng Nabi, ada salah seorang sahabat yang bercerita, ya Rasulullah, ada sahabat yang meninggal gara-gara kemarin kena pedang, kemudian dia wudhu, kena air, lalu meninggal dunia. Apa kata Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi marah. Kok gak nanya ke saya kenapa? Kalian membunuh mereka, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Qatalta. Kamu sudah membunuh saudara. Kenapa kalau gak tahu itu gak nanya kenapa? Harusnya kalau gak tahu itu nanya. Sehingga disitulah Kanjeng Nabi ngasih keringanan kepada umatnya, bahwasanya di saat orang mau sholat, kok dia punya sakit, sementara sakitnya kalau kena air tadi bahaya, makin parah, makin lama sembuhnya, atau makin membuat dia mungkin menjadi meninggal gara-gara itu semua. Maka di saat yang seperti itu kita boleh tayamum. Jelas Bu ya? Jadi jangan sampai gara-gara aduh saya kena air gigil nanti nggak sholat. Oh tidak, tetap sholat, hanya saja tidak memakai air tapi memakai debu. Baik, itu syarat yang kedua. Apa tadi syarat yang kedua Bu? Sakit. Kalau yang pertama tadi nggak ada air, yang kedua sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'ashi hayawanin muhtaramin. Air yang kita punya tadi sedikit dan hanya cukup untuk ngasih minum binatang-binatang yang terhormat. Nah, kita akan bahas Bu, binatang yang terhormat itu binatang apa kira-kira? Kapan kita ngasih minum orang, atau kapan kita harus tayamum? Mana yang diprioritaskan? Kita ada air satu botol aqua, ini cukup untuk wudhu.
Tapi ada binatang juga yang kehausan. Mana yang saya prioritaskan? Kalau saya pakai wudhu, itu binatangnya kehausan. Kalau saya kasihkan binatang, saya nggak bisa wudhu karena habis airnya baik. Nah, di sini yang diprioritaskan adalah memberi minum binatang-binatang yang terhormat. Jelas Bu ya? Airnya cuma sedikit. Antara dipakai wudhu apa dikasihkan binatang hayawanin muhtaro, binatang yang terhormat, mana yang didahulukan? Baik. Yang didahulukan di sini adalah mendahulukan binatang yang terhormat. Menyelamatkan nyawa diutamakan daripada bersuci memakai air. Kenapa Bu kok mendahulukan memberikan minum kepada binatang? Kalau binatang minum gak bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, sementara kita gak bersuci pakai air, masih bisa bersuci pakai debu. Maka di sini di saat ada binatang yang terhormat di sini butuh air, haus, maka didahulukan. Nah, kita akan membahas tentang yang terhormat, hayawanin. Manusia juga disebut dengan binatang. Tapi binatang yang berakal di dalam usul hayawan muhtaro, hayawan yang terhormat itu manusia. Hayawan natik, binatang yang berpikir, punya otak itu manusia. Baik. Siapa binatang yang tidak terhormat? Disebut binatang yang tidak terhormat di sini yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Nggak terhormat. Kok ada orang meninggalkan sholat, kita tahu itu orang nggak sholat, minta air kepada kita, dikasih tidak Bu? Dikasih tidak? Ada orang nggak pernah sholat atau sering meninggalkan sholat. Nah, kita itu ada satu botol air, tinggal satu botol. Kita sholat, apa kita tayamum? Kalau kita kasihkan air itu untuk minum orang tadi, kitanya harus tayamum. Atau kita minum atau pakai wudhu, dia kelaparan atau kehausan, mana yang didahulukan? Baik. Kita mendahulukan ngasih yang hidup dengan syarat satu, yang hidup tadi bukan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, biarkan mati nggak apa-apa, karena dia meninggalkan sholat. Kita punya air, ada orang kehausan tapi dia nggak sholat, maka air kita pakai wudhu untuk bersuci. Biarkan orang yang tadi itu mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang meninggalkan sholat itu bukan termasuk orang yang terhormat. Jelas Bu ya? Yang pertama apa tadi? Enggak. Binatang orang ya apa? Kita mendahulu apa? Ngasih air binatang yang terhormat. Lah yang nggak terhormat itu yang pertama apa? Tinggalkan sholat. Baik. Yang kedua, zanil muhsan, orang yang sudah menikah zina. Nah, orang tadi masuk kategori orang yang tidak terhormat. Kita biarkan hidup, apa dibiarkan mati? Airnya kita pakai bersuci. Biarkan hidup atau mati Bu? Dibiarkan mati. Kenapa? Orang zina sudah berkeluarga, kok zina kategorinya bukan terhormat. Kalau kita punya air, terus dia kehausan, sudah airnya kita pakai bersuci, biarkan dia mati, nggak apa-apa. Kenapa? Dia adalah pezina. Yang kita pakai air, kita pakai bersuci dan kita pakai untuk sholat. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kafir. Orang kafir. Orang kafir apa di sini? Orang kafir itu ada dua Ibu ya. Jadi orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama, orang kafir yang hidup dengan kita dengan perjanjian. Dengan perjanjian hidup damai bersama. Nah, itu adalah yang namanya kafir rimmi. Artinya kafir rimmi itu adalah orang yang hidup bareng dengan kita dengan ikatan perjanjian. Perjanjiannya apa diantaranya? Ya berjanji hidup tentram, berjanji nggak saling nyakiti,
berjanji saling menghormati. Nah, orang yang dhimmi atau orang yang hidup bareng dengan kita itu terhormat. Orang Kristen hidup dengan kita, selama tidak memerangi kita, maka masih kategori terhormat. Tapi kalau sudah jelas-jelas merangi kita, maka dia kategorinya adalah kafir harbi, kafir yang merangi kita, dan masuk kategori kafir yang tidak terhormat, yang dibiarkan mati kehausan daripada kita kasih air. Jelas Bu ya? Jelas kafir? Jadi kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup bareng dengan kita, tapi dengan ikatan perjanjian negara. Sementara kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi Islam. Kayak di Palestina, orang Israel kafir merangi kita. Kalau ada orang Israel kehausan minta minum di kita, gak usah dikasih minum, biarin mati, ibu gak dosa. Jelas Bu ya? Pakai saja airnya untuk bersuci, buat wudhu, buat mandi, dan biarkan mereka gak usah dikasih minum. Kenapa? Karena orang kafir yang memerangi kita itu kategorinya tidak terhormat. Baik. Yang keempat, anjing galak. Ada anjing kehausan, minta datang ke kita, minta air minum. Nah, sementara botol minumnya tinggal 1 botol. Kita biarkan anjingnya tadi kehausan mati, apa kita kasih minum, kita bersucinya pakai tayamum? Mana didahulukan Bu? Dikasihkan ke anjing atau air kita pakai? Dibiarkan anjing itu mati kehausan. Kenapa? Anjing galak tidak termasuk muhtaram atau dihormati, tapi anjing galak termasuk binatang yang tidak terhormat. Kok ada anjing datang ke kita ketika kita mau wudhu, biarin aja, mati kita gak dosa. Yang terakhir, yang keenam, yang tidak terhormat tadi adalah babi. Tahu babi Bu? Tahu babi tidak? Gak tahu babi? Nanti tak ajak jalan-jalan untuk lihat babi ke Kuningan. Nah, kita mau sholat zuhur, ada babi deket, haus kelihatannya itu babi. Kalau dikasih minum kita nggak wudhu, kalau nggak dikasih minum babinya mati. Dikasih minum tidak babinya? Dikasih minum tidak? Tidak, karena anjing dan babi dua-duanya binatang yang tidak terhormat. Jadi yang pertama saya ulang, kalau ada orang meninggalkan sholat yang pertama, yang kedua orang zina, yang ketiga orang murtad, yang keempat kafir yang perangi kita, yang kelima anjing, yang keenam babi. Kok minta air sementara kita mau wudhu? Maka 6 ini gak usah dikasih air, biarkan mati, kita gak dosa. Tapi kalau yang datang tetangga ibu ngaji, ya dikasih airnya, ibu tayamum. Yang datang kambing terhormat tidak Bu? Kambing termasuk kategori yang disebutkan tadi tidak? Otomatis termasuk binatang terhormat. Kok ada kambing dekat, ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada onta dan lain sebagainya, kok minta air ke kita sementara air kita cukup untuk wudhu? Maka kita kasih ke binatang-binatang yang terhormat dan kita wudhunya pakai tayamum. Jelas Bu ya? Jelas. Jadi binatang yang selain babi dan anjing itu kategorinya terhormat, harus dikasih minum. Kita nggak apa-apa wudhunya pakai tayamum, jangan pakai air. Airnya dikasih binatang-binatang yang tadi. Jelas ya Bu ya? Jelas. Jadi kalau kita mau tayamum diperbolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama nggak ada air. Yang kedua tadi apa yang kedua? Sakit.
Sakit yang ketiga itu untuk ngasih minum orang yang terhormat atau binatang-binatang yang terhormat. Maka dalam gambaran tiga ini maka kita diperbolehkan tayamum. Jelas Bu ya? Nggak kebayang kalau di Indonesia nggak ada air, hampir ada air. Di pesawahan juga nggak pernah kekeringan sampai nggak ada air. Tapi ini bisa terjadi di negara-negara yang kekeringan. Contoh di Afrika, contoh di Jazirah Arab. Nah ini kalau nggak ada air, nggak ada air. Makanya orang Arab itu punya tradisi yang namanya orang Badui, itu orang yang hidupnya nomaden, pindah. Kalau musim hujan kumpulkan air Bu di danau, di kolam-kolam, ditampung di kolam. Nanti airnya habis, pindah lagi ke tempat yang ada air. Pindah lagi. Kenapa? Karena nggak ada air, hanya minum dan mandi pakai air hujan. Kalau nggak ada air hujan, dia harus tinggalkan rumahnya, pergi ke tempat yang ada air, penampungan tadi. Jelas ya Bu ya? Baik. Ini adalah gambaran kita kapan boleh tayamum. Sakit, Ibu jangan maksain. Kalau sudah sakit, sekiranya pakai air kok menggigil, sekiranya pakai air kok makin parah nantinya, udah nggak usah pakai air bersucinya, tapi pakai apa? Pakai debu. Pakai debu Bu ya, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai tepung terigu, tepung tapioka, pakai susu, nggak boleh. Cuman bolehnya pakai debu. Ini adalah tentang tayamum. Nah, kita akan membahas tentang syurutut tayamum, syarat-syarat orang bertayamum. Apa syarat orang bertayamum? 1. An yakuna biturabin. Tayamum itu hanya boleh dengan debu, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiban. Artinya bersucilah dengan debu. Keluar dari debu apa? Bukan debu. Banyak. Tepung nggak boleh buat tayamum. Apalagi Bu? Semen. Mukanya dikasih semen. Boleh tidak? Nggak boleh. Kapur tidak boleh. Susu, saking bos susu nih ceritanya Bu ya. Saking kayanya susunya banyak di rumah, saya gak punya debu, punyanya susu. Tayamumnya pakai susu, boleh tidak? Boleh tidak? Bu? Gak boleh, harus pakai debu. Nanti kalau dikasih susu ditambah lagi gula. Sudah dikasih gula, ditambah sedikit kopi, dikasih air, diseduh. Jadinya kopi susu nanti di mukanya. Ya Bu? Jadi apa? Jadi tayamum itu harus cuma bolehnya pakai pasir boleh tidak Bu? Pasir boleh tidak? Pasir tidak boleh, kecuali kita meyakini bahwasanya pasir itu bercampur dengan debu. Debu itu yang bagaimana sih Bu? Debu itu yang terbang-terbang itu loh Bu. Kalau ada truk lewat kemudian pada terbang-terbang itu yang namanya debu. Tapi kalau pasir bukan berdebu. Tapi kalau debu itu bisa terbang, bisa nempel ke mobil, bisa nempel ke kaca, bisa nempel, itu debu. Tapi kalau pasir tidak. Makanya orang bersuci itu hanya boleh dengan memakai debu. Jelas Bu ya? Nanti dipraktekin tayamum pakai debu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna turab tahiran. Debu yang dipakai bersuci itu harus suci. Bu, dipilih, diambil dari tempat yang suci. Jangan sampai milihnya, nak ambilkan debu di mana? Di kandang ayam sana ada debu, campur vitamin. Di mana? Di kandang sapi itu ada debu, campur kotoran sapi. Oh tidak boleh. Debunya harus suci. Gak boleh debu di kandang ayam, debu di kandang sapi,
Debu di kandang kuda, oh tidak boleh. Debunya harus diambil dari tempat yang suci sehingga debunya suci. Kenapa? Karena kita mau pakai ibadah, ya Bu ya. Nah, ini bukan ngasih pupuk ini ke mukanya. Kalau ngasih pupuk di muka, iya pakai pupuk kandang ya kan. Ini kan bukan mau pakai pupuk muka nih. Kita mau tayamum, makanya pakainya pakai debu. Jadi nggak boleh ngambil debu dari tempat yang tidak bersih atau tidak suci. Ngambilnya di mana Bu? Di tempat yang bersih. Boleh di kaca, boleh di dinding, boleh di pagar, boleh di ini, boleh. Tapi yang pasti yang tidak boleh adalah jika debu tadi kita yakini diambil dari tempat yang ada najisnya. Jadi syarat yang kedua, debu yang dipakai ini harus debu yang suci. Syarat yang ketiga di sini alla yakuna mustakmal. Debu yang dipakai tadi tayamum itu bukan debu yang sudah pernah dipakai tayamum, bekas, second, bekas pakai orang, oh tidak boleh. Jadi debu yang dipakai bersuci harus debu yang baru ngambil tuh ya, baru ngambil dari tembok, baru ngambil dari kaca, baru ngambil dari dinding, baru ngambil dari aspal dan lain sebagainya, itu harus baru. Tapi kalau bekas tidak boleh. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, debunya alla yukhalitahu daging wa nahwihi. Syarat yang keempat itu debunya gak boleh bercampur dengan yang lainnya. Contoh, debu campur semen, campur pasir, campur air, sudah kayak cocoran tuh Bu ya. Mau dipakai? Ya tidak boleh. Debu campur semen tidak boleh. Debu campur tepung tidak boleh. Debu campur susu tidak boleh, harus murni debu. Jelas Bu ya? Walaupun bercampur dengan barang yang bersih tetap tidak boleh. Tepung bersih tidak Bu? Bersih. Tapi boleh tidak? Kan sama-sama bersih. Oh tidak boleh. Karena kita mau bersuci dan diatur oleh syariat, jadi debu yang kita pakai pun tidak boleh bercampur dengan yang lainnya. Jadi nggak boleh. Kemudian apa? Kemudian waan yang sudahu, hendaknya orang yang pengen tayamum tadi memang dia niat untuk tayamum. Kalau dia jalan, contoh, ibu nggak bawa air, nggak bawa apa-apa, di tengah gurun banyak debunya. Lah ini muka sudah debuan semuanya, nggak usah pakai tayamum sudah debuan, boleh tidak? Tidak, harus niat. Saya niat tayamum baru jadi. Kalau nggak niat ya nggak boleh. Debu berterbangan di mana-mana. Contoh habis apa? Habis nebang tebu nih di asap, ya Bu ya. Habis nebang tebu, debunya kemana-mana. Ibu lewat naik motor, alhamdulillah mukanya putih semuanya. Muka apa? Putih debu. Kebetulan dia sakit, nggak boleh pegang air. Wah, setelah dipegang, waduh ini debunya muka saya banyak sekali. Ya sudah, saya niatin aja sekalian. Oh tidak boleh, harus niat terlebih dahulu. Saya mau tayamum. Jelas Bu ya? Jadi harus ada niat dan harus ada qasad atau tujuan. Kalau tiba-tiba mukanya debuan, tangannya juga debuan, kalau tidak niat juga tidak dinamakan tayamum. Tapi dinamakan tayamum itu kalau orang tadi memang menyengaja untuk melakukan tayamum. Baik, itu adalah syarat yang setelahnya. Syarat yang setelahnya, yang diusap apa Bu ketika tayamum? Orang tayamum yang diusap apanya Bu? Mukanya. Yang kedua apanya Bu? Tangannya. Yang ketiga
sirahnya. Yang keempat, telinga. Yang kelima, kaki. Yang keenam, baik. Bu, orang tayamum itu cuma 2 yang diusap. Cuma 2. Baik. Apa Bu yang diusap ketika tayamum? Yang pertama, saya ajari tayamum Bu ya. Oh, nanti ada pembahasan setelahnya. Yang diusap ketika orang tayamum cuma 2. Yang pertama muka, yang kedua tangan. Nanti caranya setelah ini nantinya. Jadi jangan sampai orang tayamum itu kayak orang wudu, ambil debu, kumur-kumur pakai debu. Ibu kenapa? Saya lagi tayamum, pakai debu, bukannya debu semuanya. Kayak orang debus tuh, ngerti gak? Ini biasanya ini paku, ini debu nih. Jadi kumur-kumur diusap-usap giginya pakai debu. Ketawain nanti Bu ya. Jadi bukan. Jadi orang tayamum itu yang diusap pertama adalah muka. Barulah yang diusap yang kedua adalah 2 tangan, selesai. Kuping, rambut, kaki, gak ada yang diusap. Jadi yang diusap kenapa Bu? Yang pertama mukanya, yang kedua tangannya. Baik. Itu syarat yang setelahnya. Syarat yang keenam adalah yuzilan najasatu awalan. Kalau ada najis di anggota yang mau dibasuh, harus dihilangkan terlebih dahulu. Tempat tayamum apa tadi Bu? Yang pertama tempat pakai tayamum tadi apa diusap? Muka. Mukanya ada tai ayam. Habis bersihkan kandang ayam, ada tai ayamnya di mukanya, di jidatnya nih. Nah ini mau sholat, dibiarkan diusuk-usuk campur debu, harus dihilangkan dulu kotoran ayamnya. Jelas Bu ya? Jadi najis yang di muka tadi harus dihilangkan terlebih dahulu. Pun najis yang ada di tangan. Nah, Ibu mau tayamum, dicek dulu mukanya, ada najisnya nggak nih yang di muka. Tadi habis dari kandang ayam barangkali ada yang nempel nih di muka atau di tangan, dicek. Kok masih ada najisnya, dihilangin dulu kotorannya. Mukanya dihilangin dulu. Jelas Bu ya? Gak pakai air, kan memang gak ada air. Yang penting kotorannya hilangin aja dulu, diusap-usapin. Biar kalau ada kotoran cicak di sini hilang jatuh kotorannya. Kalau di tangan barangkali ada kotoran yang lainnya yang najis-najis tadi, dihilangin dulu. Barulah di situ kita tayamum. Kok masih ada najisnya, gak boleh langsung kita usap pakai debu. Nanti campur debunya sama kotoran ayam, campur sama kotoran sapi dan lain sebagainya. Jadi sebelum tayamum, najis yang di muka dan di tangan harus dibersihkan terlebih dahulu. Baik. Kemudian apa? Kemudian syarat yang setelahnya itu adalah orang yang tayamum itu Bu harus mencari kiblat terlebih dahulu. Tahu kiblat sholatnya. Jelas Bu ya? Jadi syaratnya kita harus tahu sholatnya ngadep kiblat. Kenapa ini terjadi? Barangkali kita lagi di tengah gurun, Ibu lagi tersesat di atas gunung Cermai, ketinggalan angkot ceritanya Bu ya. Jadi lagi liburan atau lagi jalan-jalan, di atas gunung Cermai ibunya ketiduran di musola. Bingung nih, dicari kemana dulu nih? Oh, kiblatnya arahnya ke sana. Barulah kalau sudah kita tahu kiblatnya, maka kita mengambil tayamum. Kok tayamum belum tahu arah kiblat, tayamumnya tidak sah. Jelas Bu ya? Jelas. Jadi harus mencari arah kiblat. Nah, kapan itu dikerjakan? Syarat yang setelahnya orang tayamum itu harus setelah masuk waktu sholat. Harus setelah masuk waktu sholat. Ibu mau sholat duhur,
Tayamumnya kapan? Setelah adzan zuhur baru tayamum. Kalau dari pagi boleh tidak tayamum? Dari pagi boleh tidak, Bu? Gak boleh. Tayamum itu bersuci lemah. Karena sifatnya lemah maka gak boleh, kecuali wudhu. Kalau wudhu boleh. Saya sholat 5 waktu, wudhunya cuma 1 kali. Kenapa? Sebelum sholat subuh saya wudhu. Setelah itu saya gak batal-batal lagi sampai subuh lagi. Boleh tidak? Boleh tidak? Jaga wudhu 24 jam boleh. Tapi kalau tayamum gak boleh. Tayamum itu diperbolehkannya pun setelah masuk waktu sholat. Mau sholat zuhur nih, nunggu adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah tayamum. Kiblatnya sana. Ambil tayamum, baru sholat setelah masuk waktu. Kalau zuhurnya jam 12 siang, tayamumnya jam setengah 12, boleh tidak? Bu, ini bapaknya ini ngantuk semuanya ini. Hah? Zuhur jam 12, asar jam berapa nih asarnya nih? Asar jam 3. Nah sekarang kita tayamum, boleh tidak, Bu? Boleh tidak? Tidak boleh. Tayamum itu bolehnya kalau sudah masuk waktu sholat. Adzan asar barulah di situ tayamum. Sudah adzan zuhur baru tayamum. Sudah adzan maghrib baru setelah adzan tayamum. Isya baru setelah adzan tayamum sholat isya. Subuh baru setelah adzan subuh baru tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini tidak seperti wudhu. Tayamum itu bersuci yang sifatnya lemah, tidak kuat kayak air. Karena sifatnya lemah, maka untuk tayamum pun harus setelah masuk waktu sholat. Dan tayamum itu cuma boleh dipakai 1 sholat fardu. 1 sholat fardu. Kita sehari sholat berapa kali sholat fardu, Bu? 5. Maka kita harus 5 kali tayamum. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh sekali. Saya wudhu cuma sekali, habis itu saya nggak wudhu lagi sampai besok ketemu waktu yang sama. Contoh, sekarang sudah jam 2, saya ambil wudhu. Setelah wudhu saya nggak batal. Saya nggak pipis, saya nggak megang yang lainnya. Pokoknya saya jaga wudhu saya, ya nggak masalah. Karena berwudhu itu bersuci yang kuat. Tapi kalau pakai tayamum harus tayamum setiap fardu. Jelas, Bu ya? Jadi nggak boleh saya tayamum cuma sekali dipakai untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan tayamum sekali, tidak boleh. Tapi tayamum itu adalah 1 kali tayamum dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunat bagaimana, Bu? Kalau sholat sunat boleh sebanyak-banyaknya. Jelas, Bu ya? 1 kali tayamum untuk 1000 rakaat sholat sunat. Untuk baca Quran, untuk ini boleh. Tapi kalau fardu hanya bolehnya cukup 1 fardu. Jelas, Bu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu? Ada yang ditanyakan? Jelas ya tayamum, Bu ya? Bapak Ustaz, untuk sholat jamak dan perjalanan itu berlakunya boleh 1. Baik. Kalau orang jamak, Ibu pernah berjamak sholat tidak? Jamak itu mengumpulkan. Ibu bepergian, ada kemudahan di dalam syariat, boleh menjamak dan boleh mengqashar sholat. Menjamak itu artinya mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Mengqashar itu meringkas. Contoh jamak sholat zuhur dijamak dengan salat asar, boleh tidak? Maghrib dijamak dengan sholat isya, boleh tidak? Subuh dijamak dengan sholat duha, boleh tidak? Gak boleh. Subuh itu gak boleh dijamak.
Yang boleh dijamak hanya sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, dikumpulkan di dalam satu waktu sholat, itu namanya sholat jamak. Kalau kosor apa buatnya kosor? Kosor itu meringkas. Yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang boleh dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Berarti sholat apa yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dari isya. Maghrib nggak boleh dikosor. 3 rakaat berarti setengahnya berapa? 1,5 sholatnya. Nggak boleh. Sholat subuh, saya mau kosor sholat subuh. Berapa? Dari 2 rakaat jadi 1 rakaat. Oh, tidak boleh. Yang boleh dikosor sholatnya itu hanya sholat 4 rakaat. Jelas Bu ya? Baik. Lah tadi ada orang yang menjamak sholat. Karena dia bepergian, maka boleh dia mengumpulkan 2 sholat fardu di dalam satu waktu. Bisa jamak takdim, asar ditarik ke waktu zuhur, atau dijamak takhir, diakhirkan. Artinya zuhurnya dikerjakan di waktu sholat asar. Nah ini kan mengumpulkan 2 sholat fardu. Wudunya berapa kali Bu? Wudunya berapa kali? 2 kali. Karena apa? Tayamum itu hanya boleh untuk 1 fardu. Contoh lagi, orang khutbah Jumat sama sholat Jumat itu kan sama-sama fardu. Harus tayamumnya berapa? Ya harus 2 kali. Kenapa? Ya memang gak ada air. Dan fardu di sini harus 1 tayamum. Jadi kalau orang khotib dan imam Jumat, maka dua-duanya harus melaksanakan tayamum 2 kali. Karena 1 tayamum untuk berkhutbah dan 1 tayamum untuk sholat Jumat. Jelas ya Bu ya? Jadi tayamum tadi untuk 1 sholat fardu atau 1 fardu walaupun bukan sholat kayak khutbah. Tapi kalau sunat boleh sebanyak-banyaknya dengan 1 kali tayamum. Jelas Bu ya? Ibu tayamum kemudian setelah sholat isya. Pertama, setelah adzan isya ibu tayamum. Setelah tayamum sholat isya. Nah kalau 1 kali tayamum itu cukup fardu 1. Boleh ditambah sunnah-sunnah yang lainnya. Setelah itu apa? Setelah itu boleh sholat sunat sebanyak-banyaknya sampai subuh boleh dengan tayamum yang setelah sholat isya. Jelas Bu ya? Jelas Bu? Tapi kalau fardu hanya boleh 1 kali fardu. Jelas? Baik. Wallahu a'lam bishawab.